Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regi Fesatrian. Saya akan menjelaskan tentang makalah teknik pengelasan, yaitu materinya pengelasan modern FSW, LFW, dan PAL. Saya dari kelas Teknologi LAS C dengan NIM 210909014140134. Agenda presentasi kali ini, saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu latar belakang industri manufaktur modern dan urgensi teknologi pengelasan mutakhir, teknologi modern, analisis mendalam mengenai friction stir welding, linear friction welding, dan plasma arc welding, dan yang terakhir ada analisis dan penutup. Urgensi teknologi modern, industri perkapalan, dan dirgantara saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyatukan material sensitif panas. Distorsi termal, pengelasan konvensional sering menyebabkan lengkungan pada plat tipis. Terus ada cacat metalurgi, munculnya porositas dan retak panas pada daerah leleh, yaitu fusion zone, dan solusinya itu diperlukan metode yang meminimalisir input panas dan menjaga integritas struktural. Di foto kali ini tuh pengelasan modern ya. Pengelasannya sudah rapi dan ini kebetulan untuk kapal. Lalu untuk klasifikasi dasar dari pengelasan sendiri itu ada fusion welding. Fusion welding itu proses penyambungan yang melibatkan pencairan logam dasar menggunakan sumber panas busur listrik atau plasma. Contoh utamanya yaitu di pembahasan kita kali ini yaitu ada plasma arc welding atau bisa disingkat PAW. Dan klasifikasi yang kedua itu ada solid state welding, yaitu penyambungan terjadi di bawah titik leleh melalui deformasi plastis dan gesekan. Tidak ada fase cair sehingga minim cacat. Contoh FSW dan LFW. Metode 1, friction stir welding atau FSW, ditemukan oleh TYI pada tahun 1991. Metode ini merevolusikan penyambungan aluminium seri tinggi tanpa pencairan. Prinsip kerjanya, si FSW memanfaatkan panas, gesekan, dan pengadukan mekanis menggunakan alat berputar, yaitu rotating tool, non-consumable. Untuk alat itu ada plunge, yaitu tool ditekan masuk ke material, duel, pemanasan awal hingga kondisi plastis, dan traversing, tool bergerak sepanjang jalur las untuk mencampur logam. Logam tetap dalam fase padat, menghindari cacat cair seperti porositas. Bisa dilihat di sini. Jadi si FSW ini dia tidak meleburkan metalnya, tapi dia menggesekkan hingga titik plastis, lalu disambungkan. Jadi hasilnya akan tetap rapi tanpa adanya deformasi. Untuk karakteristiknya sendiri, metalurgi FSW menghasilkan struktur mikro yang sangat unik karena rekristalisasi dinamis. Itu ada stir zone, bisa disingkat SZ, area pusat dengan butiran sangat halus dan homogen. Terus ada TMAZ, zona yang mengalami deformasi mekanis dan panas. Sementara ada HAZ, itu ada daerah terdampak panas minimal. Struktur butir halus ini meningkatkan kekuatan tarik dan ketahanan korosi secara signifikan. Untuk contohnya ada di foto tersebut. Di foto ini, si hasil dari metal yang dilakukan untuk pengelasan dalam metode FSW itu akan menghasilkan butiran-butiran yang sangat halus, tidak menjadi besi solid seperti pengelasan konvensional kayak SMAW, FCAW, dan GTAW. Terus implementasi FSW pada perkapalan itu ada zero porosity, sangat penting untuk integritas lambung kapal yang kedap air. Terus ada low distortion, mengurangi kebutuhan pekerjaan ulang atau rework pasca las secara drastis.
Terus dia juga eco-friendly, tidak memerlukan gas pelindung seperti FCAW dan GTAW, kawatlas, dan menghasilkan asap berbahaya. Nah, si FSW ini dia tidak menggunakan kawat las seperti las-las yang arc welding lainnya. Kayak SMAW kan dia memakai kawat las ini kan, yang ada flux kerasnya, dan itu menghasilkan si sisa dari las-lasan tersebut. Kalau misalkan kalau misalkan FCAW, GTAW, GMAW itu dia butuh gas pelindung untuk menstabilkan si pengelasannya. Terus selanjutnya itu ada high speed efisiensi untuk panel aluminium panjang. Implementasinya di dekapal. Nah ini berguna banget ya karena di FSW ini, di metode pengelasan friction stir welding ini, dia itu buat panel aluminium dia langsung melebur, tidak tidak menggunakan fase cair, tapi dia langsung ke fase langsung mengikat gitu. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu linear friction welding, yaitu LFW, yaitu teknologi osilasi linear untuk geometri kompleks, sangat krusial dalam manufaktur mesin jet dan komponen turbin. Mekanisme osilasi LFW, LFW bekerja dan menggetarkan satu benda kerja secara bolak-balik, yaitu osilasi, terhadap benda kerja lainnya dengan frekuensi tinggi. Frekuensinya itu berkutat sekitar 50-100 Hz. Dengan force space, setelah panas plastis tercapai, getaran dihentikan dan tekanan ditingkatkan. Terus ada self-cleaning, oksida permukaan terdorong keluar bersama material plastis atau flash. Nah, bisa dilihat juga dari foto. Jadi ini hampir mirip sebenarnya sama FSW, cuman dia menggunakan getaran. Sehingga si metalnya itu akan memanas, lalu mencapai titik plastis, tidak sampai cair, lalu menempel. Seperti itu. Untuk metode yang ketiga yaitu plasma arc welding atau PAW, penyempurnaan dari TIG dan getah dengan busur terkonsentrasi yang menghasilkan densitas energi luar biasa tinggi. Kekuatan busur plasma sendiri itu ada di sangat panas ya ini, di 20.000 Celcius, temperatur operasional ekstrim yang mampu mencairkan logam apapun dengan presisi tinggi, yaitu dengan plasma yang tentunya itu sangat panas. Terus constricted arc, busur dipersempit melalui nozzle untuk meningkatkan densitas energi. Jadi kayak nozzle itu ya, nozzle kan dibuat untuk mempersempit alur keluar. Kalau misalkan di air atau di mesin, itu nozzle itu dibuat untuk mengeluarkan si fluidanya agar lebih kencang lah ibaratnya. Terus ada mikroplasma, mampu mengelas kawat halus dan instrumen medis dengan arus rendah. Bisa mencapai 0,1 ampere. Jadi si plasma ini, metode plasma ini juga bisa mengelas setidaknya itu dengan medium yang kecil seperti alat-alat medis. Dia bisa karena arusnya bisa sangat rendah. Terus mekanismenya sendiri, plasma itu pakai mekanisme keyhole pada arus tinggi di atas 100 ampere. PAW mampu menghasilkan efek keyhole. Plasma menembus material secara penuh hingga membentuk lubang kecil. Logam cair mengalir ke belakang lubang dan membeku secara otomatis. Hasilnya, penetrasi dalam dan sempit dalam satu lintasan sangat efisien untuk tangki baja tahan karat tebal. Untuk mekanismenya seperti ini. Jadi si plasma gasnya dan shield gasnya itu keluar bersamaan. Karena plasma ini mengandung panas yang sangat tinggi, itu menghasilkan gas yang berbahaya. Dan untuk menjaga kestabilan, kita juga memakai shield gas itu biasanya nitrogen atau oksigen.
Dan untuk si efek keyhole-nya sendiri, itu ada di sisi-sisi dari plasmanya. Buat analisisnya, di 3 metode pengelasan yang kita bahas, itu untuk kategori, buat material, FSW ini, friction stir welding ini, padat atau solid state. Jadi hasilnya tuh padat juga. Terus buat FLW, linear friction welding, itu ada padat dan solid state juga. Terus untuk PAW itu yang plasma arc welding, itu cair atau fusion. Mekanisme panasnya juga FSW menggunakan gesekan putar, terus LFW menggunakan getaran linear, PAW menggunakan busur plasma. Buat integritasnya sendiri, itu FSW sangat tinggi. Kenapa? Karena dia memanfaatkan gesekan. Buat LFW itu maksimal, terus buat PAW itu tinggi, itu presisi. Karena jelas dia menggunakan fusion. Aplikasi utamanya, FSW itu bisa buat lambung kapal, terus LFW itu bisa buat turbin pesawat karena lebih solid, dan PAW itu bisa buat industri nuklir dan pipa. Sebenarnya di ketiga jenis ini, itu tiga-tiganya bisa buat ngelas apapun ya sebenarnya. Cuma buat aplikasi utamanya sendiri tuh bisa beda-beda. Kenapa? Karena itu dispesifikasi lagi buat efisiensinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Presentasi ini susun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.